ketahui tentang Islam itu apa? Saya ini bang, karena menurut saya itu di dalam bahwa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ saya mulai bahwa ya betul, itu memang kebenaran dan hidup, tapi jalan kebenaran itu menuju siapa? Jadi di situ saya berpikir bahwa ternyata Yesus memang hanya sebagai utusan untuk kita bisa bertemu dengan Allah yang sebenarnya. Oke, izin ya aku tanggapin bang ini ya. Ya. Ketika kita memahami agama atau sebuah ajaran, ya kita harus cari tahu dulu tolak ukurnya apa. Adakah kitab sucinya? Jika memang ajaran tersebut katanya memiliki kitab suci, maka yang menjadi tolak ukur dari ajaran itu, dari iman itu, harusnya kitab suci itu. Apa yang dikatakan kitab sucinya, itulah yang harusnya menjadi pemahamannya dan juga pengamalannya. Tapi jika apa yang dikatakannya, apa yang dipahaminya, apa yang dialaminya, ya bertolak belakang dengan kitab sucinya, ya maka ada beberapa persoalan itu, ada hal yang mencurigakan di situ, ada beberapa hal yang disalahkan di situ. Yang pertama, ya. Jangan-jangan kitab ini datangnya bukan dari Tuhan. Kenapa bukan datangnya dari Tuhan? Karena begitu mudahnya orang-orang mengingkari bahkan mendustakannya. Yang kedua, kitab suci ini adalah datangnya dari Tuhan. Kenapa ditinggalkan oleh penganutnya sendiri? Kenapa penganut sendiri seakan menjadikan kitab itu seakan-akan tidak ada marwahnya, tidak ada harga dirinya gitu loh. Sehingga umat itu sendiri memiliki pemahaman sendiri, di mana pemahamannya berbeda dengan kitabnya. Contoh di dalam iman Kristen yang tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3, ya Yohanes 14 nomor 6 Abang sampaikan tadi, akulah yang kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, perkataan Yesus di situ ya bisa kita kaji dalam beberapa hal. Yang pertama, perkataan Yesus di situ itu bukan perkataan Tuhan, bukan perkataan Bapa, tapi klaim sepihak dari Yesus yang mengaku dirinya adalah utusan. Karena apa? Tidak ada validasi dari Bapa yang membenarkan dan memperkuat perkataan Yesus. Di mana ayat dalam Bible tidak ada Bapa mengatakan Yesus yang kuutus adalah jalan kebenaran dan hidup. Berbanding terbalik dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kami tidak narsis dengan mengatakan aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah diingat Nabi Muhammad SAW oleh Allah bahwasanya dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan apa-apa yang disampaikan oleh dia itu datangnya dari Allah, bukan dari diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jikapun perkataan Yesus ini ya benar dia pernah mengatakan itu, tapi di sisi lain dia akan berkata dia diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Dia diutus hanya untuk Bani Israel. Maka ketika dia berkata-kata ini jalan kebenaran dan hidup, gak ada urusannya dengan Kristen, gak ada korelasinya dengan Kristen gitu. Karena dia hanya untuk Bani Israel. Analoginya begini bang, aku katakan ke abang, aku akan masakkan makanan terlezat di atas bumi ini untuk orang Batak. Yang boleh mencicipi makanan yang lezat ini cuma orang Batak, orang Sunda dan orang Melayu. Karena orang luar orang Batak itu tidak boleh memakannya. Aku punya mengklaim aku pernah memakan, dia Melayu misalkan, aku pernah memakan masakan ini masakan oleh si Faruk, dia telah berdusta. Kalau dia tidak berdusta, dia nyolong bagi. Karena sudah saya tegaskan bahwasanya makanan itu saya sajikan, saya masakkan itu hanya untuk orang Batak, bukan untuk orang di luar dari Batak. Begitu dengan perkataan Yesus yang tertulis di dalam Bible itu tadi. Tidak urusnya dengan teman-teman Kristen. Itu hanya untuk Bani Israel. Bang Faruk. Ya, silakan lanjut Bang Gus. Iya, apakah saya masih ada kesempatan Bang untuk
Siapa tahu itu supaya bisa masuk di surga Allah yang Bang Faruk bilang ngomong tadi. Ya, intinya begini. Apakah abang masih punya keraguan terhadap iman Islam? Ya. Apakah abang masih keraguan? Saya tanya gini aja lah. Dalam pemahaman abang, dalam keyakinan abang, apakah Tuhan itu Esa? Dalam pemahaman saya selama menjadi seorang Kristen, Tuhan dikatakan bukan Esa dalam artian Bapa Roh Kudus dan Iya. Anak. Esa mutlak ya. Itu pengertian Esa itu. Iya, karena bagi saya itu Allah itu Esa. Oke. Allah itu Esa. Kita sama. Oke. Sekarang saya tanya. Tuhan yang Esa itu dalam pemahaman yang Gleason itu siapa? Allah, Yesus, atau Bapa? Allah. Yang kedua, ya, dalam pemahaman abang, Yesus ini, baru izin besar diri sendiri ya. Iya. Bentar ya. Dalam pemahaman saat ini, Yesus ini ciptaan atau pencipta? Yesus kan ini ciptaan juga. Ciptaan. Karena dia ciptaan, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa saya katakan Yesus ciptaan? Karena kan Yesus kan lahir dari rahim Maria. Walaupun proses kelahirannya itu tidak seperti manusia pada umumnya, di mana melalui proses hubungan badan. Ya, tapi karena dia nabi, dia memiliki kelebihan dari manusia yang lain. Selayaknya nabi-nabi yang lain juga memiliki kelebihan dari manusia yang lain pada masa itu, gitu ya. Betul. Oke. Sekarang yang intinya. Oke. Sekarang ini saya tanya, apakah Anda percaya, apakah Anda beriman bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah? Saya terus terang Faruk, karena saya belum terlalu dalam mengenal Islam. Secara otomatis saya juga belum terlalu jauh mengenal Nabi Muhammad. Tapi selama saya mengikuti koma-koma, secara garis besar yang saya dapat itu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi yang soleh, seorang Nabi yang dimana betul-betul sebagai utusan Allah yang mengajarkan tentang paham kehidupan, tentang tata cara bagaimana menyembah Allah yang sebenar. Itu sejauh ini pemahaman saya. Oke, sekarang saya tanya, hal apa yang membuat Anda ragu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah? Saya ini tidak merasa ragu bahwa beliau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, kalau yakin. Oke. Beliau memang utusan Allah. Nah, berarti utusan Allah tidak mungkin manusia-manusia di bumi ini menjadi pengikut beliau. Nah, berarti secara pemahaman Bang Gleason itu sudah Islam. Secara pemahaman, ya, tapi belum menyatakan, gitu loh. Zahirnya belum menyatakan. Sekarang saya tanya, apakah saat ini Anda bersedia menyatakan iman Anda bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah? Siap, Bang. Berarti yang siap saat ini bersedia. Oke. Boleh Anda kirim foto Anda ke Bang Faruk? Sekarang saya kirim, Bang. Oke, catat nomor saya, Bang. Ya. Catat ya. Di WA ke situ ya. Bisa saya kirim lewat ini aja, Bang. Lewat DM ini. Oh, DM boleh. Mana mau Bang kirim? DM yang mana ini? Ke Host. host. Ya, oke, silakan. Saya tunggu. Kirim coba. Kirim dulu Bang KTP-nya, Bang. Sabar dulu ya, Bang. Baru saya kirim ini baru pulang, boleh? Oh, oke, boleh. Iya. Sabar kasih waktu.
Halo. Ya, sabar bentar Bang Gleson ya. Ustadz Dio mau persiapkan diri dulu untuk open camp. Beliau yang akan membimbing syahadatnya Bang Gleson. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini tadi barusan kita kaji ya, barusan kita bahas tadi teman-teman kan. Barusan kita bahas, ya kan, adakah yang apa? Yang syahadat di Kamal Faruq? Ya alhamdulillah ya, ada. Sementara di Kamal Mountain nggak ada yang murtad itu. Ustadz Dio. Ya, bisa diserahkan Ustadz, karena memang lokasi di tempat dia itu mayoritas otentik Ustadz. Oh iya, baik. Tapi saya juga sedang di belakang rumah kos ini, Bang. Sedang di belakang rumah kos ini, Bang. Ya. Bang Faruk, saya nggak open cam ya. Cek, ada suara nggak? Ada. Ya, ada, Bang. Saya nggak open cam ya. Ya. Dijauhkan lagi kameranya Bang Gleson, nampak wajahnya. Oke. Ya, silakan Ustadz Dio. Baik, Bang Gleson. Ya, Bang fokus dengarkan saya, ikuti apa yang saya sebutkan. Ya. Bang Dio nggak open cam berarti Bang Faruk ininya Lexonnya dibesarin sendiri aja Bang Faruk. Enggak, abang itu yang Oke. ya. Bismillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kali ini kita banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah tambah lagi satu saudara kita, saudara Gleson Alexander 02. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya. Selalu amin. Bang Faruk? Ya. Amin. Bang Gleson, ya. Iya. Jadi saya sudah Islam ini, Bang. Iya. Udah. Abang sudah Islam. Sudah Muslim, Bang. Alhamdulillah. Habis ini abang mandi, Bang ya. Abang mandi ya. Abang mandi, niatnya mandi besar. Abang mandi. Guyurkan air ke seluruh tubuh abang 3 kali di kepala, setelah itu di seluruh tubuh. Itu untuk gampangnya aja ya abang. Insyaallah. Doanya semoga dosa-dosa saya yang kemarin bisa dimaafkan, diampuni sama Allah. Betul, dalam Quran disebutkan ijan tahu lima pada salah. Kalau mereka orang-orang kafir itu maka akan diampuni seluruh dosa-dosa lalu. Jadi abang kembali suci detik ini amin dan dimasukkan di dalam Islam alhamdulillah.
bersih dari seluruh dosanya. Barakallahu. Kalau ada hal-hal yang perlu nanti koordinasi sama Bapak. Iya. Saya berterima kasih banyak. Berterima kasih banyak. Mukhlisun min qalbihi dakhal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, memang hatinya mau menerima, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Bismillah. Sungguh istiqomah abangku. Bacakan masuk ke komal ini biar abang teredukasi. Insyaallah semakin menguatkan keimanan kita bersama. Bismillah. Insyaallah. Lanjut Guru. Iya. Oke. Ada Bang Dika di bawah. Siapa? Siapa? Musafir. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Bang Gleson ya, aku. Enggak bisa ngomong lagi lah. Nah. Berapa beruntungnya kau? Berapa beruntungnya kau, luar biasa. Keberuntungan dan kepadamu ketika iman dan Islam telah sampai kepadamu, menjemput dengan baik. Kau menjemput dengan baik dengan sempurna hidayah itu tadi. Cuman saya mau tanya, Bang Gleson sudah menikah belum? Saya belum. Oh, belum menikah. Masya Allah. Iya. Cuman yang itu di KTP ada salah pendataan kan waktu itu. Oke, gini aja. Ya. Semoga istiqomah dalam iman dan Islam, apapun kendalanya. Ini Bang Gleson udah sunat belum? Amin. Bang Gleson udah sunat belum? Belum. Oke, kapan mau sunat? Iya, saya itu kan apa? Terus terang kan saya di keluarga itu Kristen semua. Dan saya juga tahu lah sama siapa yang pernah menjadi mualaf itu konsekuensinya apa setelah menjadi mualaf. Ya. Saya harus yang beranikan diri mau jujur ke keluarga besar, apapun konsekuensinya saya harus terima. Ya, tapi untuk itu nanti dulu abang ngomong mereka itu nanti dulu. Sebaiknya abang bersunat dulu gitu loh. Iya, karena kan apa sebagai sekarang kan saya seorang Islam, seorang Muslim, saya mengikuti. Kalau bisa ya, ini saat sekarang juga saya cari informasi di mana tempat di saya ini. Ya, oke. Intinya kalau nanti memang nggak ada di sini, ya terpaksa saya harus keluar daerah. Ya, intinya gini, kalau abang punya dalil apapun tentang sunat, ya kan, contoh tak masalah biaya untuk bersunat, bicarakan aja di sini, nggak apa-apa. Saya juga kurang gini Bapak, saya kita orang belum pernah disunat kan tidak tahu apa biayanya bagaimana, itu saya kurang tahu, nanti saya cari tahu dulu. Gambarannya rata-rata sama Bang, 1,5. Hah? 1,5. Besar juga biayanya Bang. Iya, kalau Di rumah sakit itu atau bagaimana Bang? di masjid. Enggak bisa pakai BPJS atau apa? Sunat nggak bisa pakai BPJS Bang. Dulu aku kalau bisa pakai BPJS aku pun pakai BPJS dulu. Iya Pak Dak tahu. Iya, kalau izin, ini kan kita dapat saudara baru nih. Nanti saya minta juga nama marwahnya, itu yang pertama. Kedua, untuk Bang Gleson itu tolong dibantu. Kalau memang ada masalah biaya atau biaya apa, nanti kita bicarakan lagi ya. Insya Allah nanti Muslim dari Bang Kapri itu Insya Allah nanti saya akan nanti. Ya, Insya Allah nanti kita bantu. Intinya gini, Insya Allah nanti kita bantu tentang sunatnya Bang Gleson ya. Nanti kita bantu tentang sunatnya Bang Gleson. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau bantu biaya sunatnya Bang Gleson, boleh nanti DM ke Bang Faro ya. Terus Saya juga begini Bang. Saya namanya orang baru dalam Islam. Saya nggak mau Bang kalau cuman sebatas ini terus terputus.
saya intima saya itu lebih bertambah supaya kan itu bisa saya pertanggungjawabkan di keluarga besar saya ketika suatu saat kan kamu dapat di dalam Islam. Kalau saya belajar lebih banyak ada bimbingan dari siapa, tentu saya nggak bisa menjawab. Jadi mohon setelah bisa dibimbing saya diarahkan kemana untuk bisa belajar Islam lebih dalam lagi. Ya oke, sebenarnya gini, kalau abang mau belajar Islam lebih dalam lagi, di rumah abang kalau ada masjid atau sekolah, datangi imamnya, belajar kepada mereka, ya, belajar kepada mereka. Tapi nanti kedepannya Iya, gini. terang di tempat saya bang Aruk itu sudah lihat dari saya semua di sini mayoritas Kristen dan mungkin kalau saya pun mau belajar Islam di sini itu satu hal yang sangat tidak mungkin bang. Ya, nanti abang belajar ke saya aja. Sembari kita mendapatkan jalan, nanti abang belajar ke Bang Faruk, ya, melalui WA kita nanti. Ya siap. Iya. Nah, ya ini ada teman-teman. Ya ada teman-teman di sini. Dio gimana Dio? Ini ada teman-teman katanya mau bagi ke membantu biaya sunatnya Bang Gleson atau mau berbagi kepada Bang Gleson. Ini nomornya siapa kita pakai Ustaz Dio? Yang ini insya Allah